Kalau sudah seperti ini, pastikan di kode rekening teman-teman itu sudah divalidasi. Halo, salam satu DT. Hari ini Mimin kembali akan membahas terkait informasi tunjangan profesi guru atau TPG ya. Nah, ini adalah informasi untuk teman-teman penerima TPG ya. Nah, per pagi ini, per hari ini, teman-teman bisa sudah melakukan pengecekan di Info GTK ya. Nah, perbedaan mendasarnya adalah kalau kemarin-kemarin ketika teman-teman cek itu mungkin masih muncul watermark ya, atau ada tulisan di belakangnya itu masih uji coba validasi. Nah, per pagi hari ini ya, statusnya sudah rilis tanpa uji coba lagi. Jadi ini memang sudah kondisi realnya ya. Jadi teman-teman silakan login ke aplikasi Info GTK-nya masing-masing untuk melakukan pengecekan ya, hasil validasi teman-teman seperti apa. Nah, hari ini Min akan jelaskan beberapa yang sudah muncul ya. Yang pertama kalau teman-teman kemarin kodenya adalah 02 ya, sekarang kalau teman-teman lihat sebagian besar ya, walaupun mungkin ada saat ini teman-teman yang statusnya masih tetap di 02 bertahan ya. Nanti akan Mimin coba jelaskan ya. Nah, yang pertama hasil validasinya itu banyak yang sudah berubah ya kemarin dari 02 sudah menjadi hasil validasi status validasi TPG valid menunggu pengusulan SKTP menunggu validasi rekening. Jadi, kalau teman-teman tahu sudah dibahas kemarin ya untuk teman-teman itu ASN terutama ya itu melakukan validasi rekening kemarin ya. Jadi teman-teman harus melakukan verval rekening. Nah ini kalau teman-teman sudah melakukan validasi rekening kemarin ya yang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu, nanti ketika rekening ini valid baru nanti akan melanjut ke pengusulan SKTP. Jadi kalau teman-teman saat ini kodenya 13, apa sih yang sudah dilakukan Pak? Kalau saya sudah valid dengan bacaan kode 13 itu ngapain sih? Nah kalau sudah seperti ini, pastikan di kode rekening teman-teman itu sudah divalidasi. Caranya lihatnya di mana? Lihatnya adalah di menu kelengkapan data ya. Status belum valid, rekening belum valid tapi sudah dikonfirmasi. Jadi yang jelas teman-teman itu sudah melakukan konfirmasi. Ini memang belum valid ya teman-teman karena menunggu verifikasi dari bank. Jadi kalau teman-teman lihat statusnya apa di sini? Statusnya adalah menunggu verifikasi dari bank. Tapi teman-teman sudah melakukan konfirmasi. Jadi untuk teman-teman yang statusnya saat ini adalah kode 13 dengan keterangan seperti ini ya, mengusulan SKTP menunggu validasi rekening ini berarti teman-teman tinggal menunggu saja ya. Nah, untuk kode-kode sertifikasi ini sudah pernah Mimin bahas ya. Jadi saat ini teman-teman itu adanya di sini ya, pengusulan SKTP menunggu validasi rekening. Nah, statusnya sudah valid. Nah, setelah selesai ini valid, nanti teman-teman akan masuk ke kode 16 ya. Jadi setelah 13, teman-teman akan masuk ke kode 16. Setelah ke 16 baru 07 ya, valid dan kemudian baru terbit SKTP. Nah, syaratnya mau dari 13 ini ke 16 ini adalah teman-teman sudah konfirmasi nomor rekening ya. Bisa dicek di info GTK-nya masing-masing. Nah, ini adalah status yang pertama untuk keterangan teman-teman yang berubah dari 02 sebelumnya menjadi 13. Nah, kemudian berikutnya seperti yang Mimin sudah bilang ya, status teman-teman itu status validasi TPG itu masih status belum valid ya, belum memenuhi syarat ya. Jadi banyak sekali status teman-teman yang kemarin itu 02 tetap saat ini adalah 02. Nah, ini banyak sekali faktornya teman-teman ya. Faktor yang pertama misalnya adalah belum ada penarikan untuk perhitungan jam linier. Itu yang pertama ya. Nah, misalnya ini ya, ini ada 15 jamnya ternyata jam linier yang baru dihitung 10 ya. Jadi teman-teman itu ada banyak faktornya. Ada beberapa yang belum ditarik atau belum dilakukan validasi oleh teman-teman pusat. Kemudian ada beberapa, nomenklatur yang mungkin berubah gitu ya. Jadi, teman-teman pastikan saja saat ini untuk status 02 itu yang perlu diperbaiki atau dilakukan itu apa? Memastikan jumlah jam mengajar teman-teman cukup 24 dan statusnya, itu linier. Nah, untuk melakukan pengecekan linearitasnya, teman-teman bisa berpatokan kepada Kemendikbudristek nomor 449P 2024 ya. Jadi maksudnya Mimin adalah teman-teman sesuaikan kode sertifikasi teman-teman dengan jumlah jam yang diajarkan itu dianggap linear apa tidak. Misalnya kodenya 523. Ya, teman-teman tinggal ketik aja kode sertifikasinya nanti akan muncul ya. Misalnya 523 itu adalah teknik komputer dan informatika. Nah, ini bisa mengajar apa? Prakarya, TIK, dan informatika. Ini untuk jenjangnya disesuaikan ya SD, SMP, dan SMK misalnya ya. Nah, kemudian ini juga teknik komputer dan informatika bisa ngajar di SMK apa saja gitu ya. Jadi
Teman-teman berpatokan bahwa 5-2-3 itu linier dengan ngajar mapel apa saja sih bisa dihitung jamnya linier. Nah, kalau ini sudah sesuai, nah ini biarkan saja sistem bekerja teman-teman ya. Nah, yang Mimin maksud dengan biarkan sistem bekerja itu adalah teman-teman juga harus memastikan bahwa jumlah jamnya itu mencukupi 24, itu yang pertama ya. Nah, apakah itu 24-nya termasuk dengan tugas tambahan ataukah tidak, itu harus tetap mencukupi 24 jam. Misalnya, jumlah jam mengajar teman-teman 12, tugas tambahannya 12. Nah, yang jelas tetap harus mencukupi 24 ya untuk saat ini, kecuali untuk daerah-daerah tertentu. Nah, kemudian pastikan jumlah jam mengajar sesuai dan, jam yang diajarkan itu linear dengan kode sertifikasi kita. Ngeceknya di mana? Ya ini tadi di Kemen Dikbudristek nomor 449P ini ya, teman-teman silahkan cari. Carinya berdasarkan kode sertifikasi aja biar enak ya, misalnya 180 untuk matematika. Jadi teman-teman silahkan ketik saja 180. Nah, ini bisa ngajar apa saja sih? Misalnya ini untuk guru sekolah menengah pertama atau SMP bisa mengajar matematika maupun informatika. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya ada teman-teman yang tidak valid juga. Ini banyak kasus ya, karena tugas tambahannya tidak valid atau tidak terbaca. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ternyata tanggal SK-nya itu adalah tahun 2022. Jadi ada beberapa saran dari teman-teman untuk merubah tanggal untuk SK-nya ya. Tanggal SK-nya ini menggunakan tahun-tahun terbaru sesuai dengan tahun ajaran. Anggap saja berarti mulai dari Juli 2024. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang tugas tambahannya tetap melekat kepada SKD yang pertama ya. Misalnya dia sudah jadi WK atau kepala jurusan di tahun-tahun 2021, 2022, 2023. Jadi dirubah, diupdate ya, bahasanya adalah diupdate SK-nya mengikuti, batas 1 tahun terakhir saja ya, teman-teman. Silakan, gunakan cara itu ya. Di sini nanti statusnya memang belum valid, karena statusnya untuk tugas tambahan tidak terbaca ya. Yang harusnya sebenarnya sudah terbaca ya teman-teman. Jadi caranya adalah teman-teman boleh update untuk operator dapodik tentunya ya. Untuk update untuk SK-nya mengikuti SK 1 tahun ajaran terakhir ini saja ya. Kemudian berikutnya udah banyak teman-teman ya, terutama untuk jenjang Dikdas itu yang statusnya sudah terbit SKTP. Jadi banyak sekali teman-teman statusnya sudah 08 ya. Jadi kalau Mimin boleh teruskan setelah 16 ini diusulkan oleh dinas ya, kemudian menunggu penerbitan. Jadi kalau sudah diusulkan nunggu terbit, kemudian statusnya sudah terbit. Berarti tahta tertingginya memang adalah 08 ya. Kalau 08 itu ya teman-teman sudah ada surat keputusan untuk jangan profesi guru ya. Jadi sudah tinggal menunggu pencairan saja dari pusat untuk saat ini. Adalah langkah kelima ya. Kalau teman-teman lihat langkah pertama sinkron dapodik, verifikasi sudah, validasi data TPG langkah ketiga, pengusulan SKTP langkah 4, penerbitan SKTP langkah kelima. Tinggal menunggu, realisasi TPG TW1 dan TW2 saja ya, ini sudah selesai. Nah, untuk bisa sampai terbit SKTP ya, Mimin sampaikan lagi, ini statusnya pasti sudah melakukan verval rekening ya, nomor rekening dan sudah, disetujui atau sudah diverifikasi bank. Nah, teman-teman bisa lihat, nah ini adalah perbedaannya kalau teman-teman sudah terbit SKTP ya. Di sini status validnya ini rekening sudah valid dan sudah konfirmasi. Rekening sudah valid bacaannya ya, rekening sudah valid dan sudah konfirmasi. Kalau teman-teman lihat yang satu ini, rekening belum valid tapi sudah konfirmasi ya. Dan yang di sini, ini sudah divalidasi oleh bank ya. Perbedaan mendasarnya juga kalau teman-teman lihat di sini ada tambahan status rekening, rekeningnya adalah aktif. Jadi ini adalah beberapa informasi terkait status info GTK teman-teman ya. Jika teman-teman ada pertanyaan dan yang ingin ditanyakan silahkan komen di kolom komentar. Semoga informasi singkat dari Mimin ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam satu data.